salah satu program utama Jokowi dalam merusak negara ini yaitu upayanya untuk membunuh KPK. Pada tahun 2015 itu sudah dicanangkan melalui usul inisiatif. KPK sudah menjadi bagian dari otoritarisme Jokowi untuk mengancam orang-orang yang tidak kooperatif. Either you with me or against me. Kalau dengan saya akan diberi posisi, kalau melawan saya akan diadili, dipenjara. Dia menggunakan cara adalah dua, memanipulasi hukum dan mempolitisasi hukum. Tidak pinter berbohong, tapi pinter memanipulasi. Netizen ini kalau lihat wajah ini agak berbeda gitu ya. Jadi biasanya cuma satu narasumber, yang kami hadirkan ini justru dua orang gitu ya. Jadi beliau ini adalah kalau di sebelah kanan saya ini Bang Petrus gitu ya. Petrus Celestinus ini selain advokat senior dulu kita bicara dulu gitu ya. Dulu pernah menjabat sebagai komisioner KPKPN itu ya. Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara. Tapi waktu zaman Jokowi kan sudah tidak ada kan? Sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan gitu ya. Yang di sebelahnya Bang Petrus ini Mas Lukas Luarso, wartawan senior ya. Jadi kan kalau wartawan tidak ada alumni ya. Nggak ada. Dia wartawan seterusnya gitu ya. Sampai mati. Journalist never die. Gitu ya, jadi. It's only fade away. Nah, ini kami sengaja memberikan dua tokoh narasumber kita hari ini karena yang dibahas ini sesungguhnya juga memang agak krusial ya. Jadi agak urgent dan sekaligus adalah karena ini berkaitan soal kita ingin membongkar siapa sih sebenarnya dan sekaligus motif ya, Bang Petrus. Motif dibalik pembunuhan KPK. Pembunuhan berencana gitu ya. Saya misalnya gitu ya, pembunuhan berencana terhadap KPK karena ini sebenarnya adalah sudah lama sekali dan teorinya sederhana bahwa tidak ada satu orang pun koruptor mungkin itu adalah di KPK. Dan selama ada KPK, pada saat itu juga pasti koruptor akan menginginkan kapan matinya KPK gitu ya. Ini yang sebenarnya kita lihat. Tapi kemudian ada yang menarik tiba-tiba. KPK sudah berhasil dilumpuhkan di tahun 2019, tapi kemarin ada pernyataan menarik keluar dari mantan Presiden ke-7 Jokowi yang tiba-tiba seolah-olah ingin memberikan informasi kepada publik bahwa sang pembunuhnya KPK itu adalah bukan dirinya ya, tapi ada aktor lain gitu loh. Jadi dia menyebut bahwa oh bukan saya. Bahkan katanya Jokowi menyebut saya tidak bertanda tangan gitu ya. Ini kalau kita ilustrasikan percakapan Jokowi itu kepada media menjawab bahwa kalau soal KPK itu tanya di sana. Maksudnya itu adalah DPR dan Jokowi mengaku bahwa pada saat ditetapkan KPK apa Undang-Undang KPK 2019 itu Jokowi tidak bertanda tangan gitu ya. Apakah betul itu Jokowi tidak terlibat atau seperti apa? Nah, kita akan membahas tuntas di podcast ini gitu ya. Kita bisa mulai dulu di Bang Petrus mungkin dulu ya sebagai ahli hukum gitu ya. Apa sebenarnya yang terjadi pada saat pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini? Kenapa kemudian orang dari awal memang sejak awal dibentuk sebenarnya sudah ada pertarungan lalu kemudian benarkah Jokowi tidak terlibat dalam pelemahan ini atau jangan-jangan justru kan biasanya kalau Jokowi katanya itu kalau dia berkata ke kanan kita lihat di kiri. Iya. Ya, baik, jadi kalau kita amati sejarah lahirnya badan yang disebut Badan Anti Korupsi atau yang sekarang kita kenal dengan KPK, sejak awal kelahirannya itu selalu semangat pembentukannya tinggi, tapi juga pada saat yang sama semangat untuk membunuhnya nanti kalau sudah lahir. Jadi badan ini sejak Orde Baru ya dibentuk, tapi umurnya 3 bulan 1 tahun dibubarkan terus menerus sampai kemudian di awal reformasi sebelum KPK lahir itu kan namanya KPKPN. Ya, yang Petrus ada di situ kan? Ya, pemeriksa harta kekayaan penyelenggara negara. Itu aturannya usianya 5 tahun, tetapi tahun 2004 dibubarkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Tetapi pembubaran itu dilakukan karena melaksanakan Undang-Undang KPK. Oh. Karena di ketentuan peralihan Undang-Undang KPK itu dikatakan bahwa dengan lahirnya atau dengan dibentuknya KPK, maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara menjadi bagian pencegahan di KPK. Institusi KPK ini dilebur masuk menjadi bagian dari bagian pencegahan di KPK. Salah satu unit gitu ya? Ya. Sehingga badan ini bubar di tahun keempat
jalan, tahun kelima udah dibubarkan. Nah, kemudian KPK di awal periode pertama berjalan tahun 2005 itu masih mulus. Tetapi pada periode kedua SBY, SBY sendiri menyatakan bahwa perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi justru muncul dari penyelenggara negara. Jadi SBY melihat ya pada saat pemerintahan SBY gencar melakukan pemberantasan korupsi, tapi SBY juga melihat perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi ini lahir dari penyelenggara negara, antara lain dari anggota DPR, dari pejabat-pejabat tinggi, mungkin menteri juga ada 1-2 yang kasakusuk supaya badan ini Oh ya, karena kan diperlemah. sejarahnya tahun 2010 itu kan ide pembubaran KPK sudah ada sebenarnya kan di situ. Revisi undang-undang Bukan. KPK. Jadi idenya itu revisi. Revisi, ya. Nah, tahun 2010 Bahasa halusnya ya, revisi. revisi. Tetapi di tahun 2012 pemerintah dan DPR waktu itu masih SBY sepakat menutup ide atau menutup program atau proses legislasi tentang revisi undang-undang KPK. Itu sudah dinyatakan ditutup di DPR pada waktu itu, tahun 2012. Karena kuat desakan publik pada saat Ya, itu. karena mereka lihat setiap kali ada upaya untuk mengkriminalisasi pimpinan KPK di eranya Pak Abraham Samad dan kawan-kawan, KPK langsung penuh. Cicak buaya pada saat itu Cicak ya. buaya dan segala macam, itu dukungan masyarakat terhadap KPK luar biasa. Nah, kemudian begitu 2014-2015 di eranya Jokowi, muncul kembali Ide ini. jadi pemerintah di awal Presiden Jokowi itu, pemerintah justru mengambil inisiatif mengajukan usul revisi Undang-Undang KPK, tetapi dengan 5 isu utama. Pemerintah Ya, sebagai mengusulkan ke DPR untuk revisi Undang-Undang KPK ini, pemerintah maksudnya presiden dong. Presiden Jokowi dengan 5 isu utama, yaitu saya bacakan ya, karena ini agak panjang ini. Ya. Pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun. Jadi kalau usul ini dimunculkan 2015, berarti di benak Jokowi itu 2027 KPK harus sudah bubar. Oke. Kemudian kedua, memangkas kewenangan penuntutan. Nggak tahu cara pangkasnya bagaimana, tapi usulnya seperti itu. Ketiga, mereduksi kewenangan penyadapan. Oke. Keempat, pembatasan proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri. Dan 5, pembatasan kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK. Usul ini diajukan sehingga pada tahun 2015-2016 terjadi proses di DPR. Mungkin juga sudah ada naskah akademiknya, sudah ada sosialisasi. Dan memang di dalam sosialisasi pun, ide mengenai pembatasan 12 tahun itu masih disosialisasikan di beberapa perguruan tinggi, bahwa usia KPK itu 12 tahun ke depan harus sudah selesai. Dengan alasan dia sebagai lembaga ad hoc gitu ya? pada saat itu? Ya, saya kira alasannya itu karena dia ad hoc. Jadi harusnya kan dengan dia ad hoc dan mau dihabisi 12 tahun ke depan, sejak tahun 2015 itu kedikdayaan KPK itu mestinya dibuka selebar-lebarnya, jangan dibatas-batasi. Tetapi yang terjadi justru terjadi pelemahan menuju kepada pembunuhan KPK itu sendiri. Di 2015 itu? 2015, 2016, 2017 terjadi proses revisi itu terjadi pergeseran. Ya. Upaya untuk atau konsep mengenai 12 tahun itu dihilangkan. Oke. Sehingga muncul mengenai ya perlu adanya dewan pengawas, Oh ya. penyadapan itu harus ada izin dari pengadilan dan lain-lain, itu berjalan terus. Nah, pada tahun 2019 di bulan September, Periode kedua Jokowi ini? ya terjadi proses kesepakatan antara pemerintah, dalam hal ini Jokowi dengan DPR, terjadi pergantian peran. Peran pemerintah, dalam hal ini Jokowi sebagai pihak yang mengambil inisiatif mengusulkan revisi Undang-Undang KPK ini, ditukar dengan DPR. Apakah itu barter atau jual beli kita tidak tahu, tetapi
Presiden meminta supaya peran sebagai inisiatif pengusul revisi diserahkan ke DPR. DPR ambil, DPR terima dalam suatu rapat paripurna, disetujui, peran ini kami ambil alih. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan isu yang diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa ada kebutuhan uang 3 juta US dollar untuk memuluskan revisi ini, klop dengan apa yang terjadi mengenai pergantian peran ini. Ada semacam ketakutan dari Jokowi kalau usul inisiatif revisi Undang-Undang KPK ini muncul dari dia takut pertama reaksi masyarakat. Rakyat akan marah. Karena ini tidak menguntungkan. Atau mungkin kepentingan ke depan setelah pemilu, ya, posisi dia dan gengnya akan menghadapi reaksi tidak baik dari masyarakat. Nah, jadi peran ini diserahkan ke DPR sehingga posisi pemerintah sebagai pihak yang bersikap pasif. Ya, dia hanya mengikuti proses dalam pembahasan bersama dan itu jalannya mulus, sepertinya cepat sekali proses kelahiran revisi di tahun 2019 itu. Itu cuma 14 hari. Saya memang sengaja ini, Pak Rusmias. Saya sengaja membawa ini, baru saja banyak sekali di lembar ini gitu ya. Jadi saya mencoba mencari jejak gitu ya, gerakan perlawanan terhadap revisi Undang-Undang KPK yang sampai saya kasih judul ini menolak lupa revisi Undang-Undang KPK. Jadi di catatan kami nanti bisa Mbak Lukas dengan Bang Petrus untuk klarifikasi gitu ya. Catatan yang kami dapat itu adalah misalnya memang ide pembubaran KPK yang saya sebutkan tadi itu sejak awal lahirnya tidak diinginkan. Ya. Lalu kemudian melembaga menjadi formil usulannya itu pernah di tahun 2010 gitu ya, pada zaman SBY itu diusulkan oleh DPR. Diusulkan oleh DPR. Enggak, diusulkan oleh pemerintah juga. Nah, tapi kemudian alasannya untuk memperkuat. 2012 itu kemudian SBY menyatakan tidak timingnya, jadi dihentikan gitu ya. Dihentikan tadi. Nah, di era Jokowi ini untuk sekaligus saya ingin ini kan ada yang menarik tuh pernyataan dari salah satu pimpinan KPK, mantan pimpinan KPK Pak Laude kan yang menyebut sudahlah Jokowi berhenti tipu-tipu rakyat gitu kan. Apakah betul kan Jokowi menyebut tidak terlibat kan itu. Lalu kemudian Pak Laude menyebut sudah berhenti jangan lagi tipu-tipu rakyat. Memang dia tipu. Karena catatan ini fakta ya, catatan yang kita ini bahwa 2015 itu revisi Undang-Undang KPK sebenarnya sudah masuk di prolegnas. Dan penyusunan prolegnas itu sebenarnya adalah bukan disusun oleh DPR saja. Tapi itu adalah hasil kesepakatan bersama DPR dan pemerintah. Artinya 2015 sudah terlibat Presiden. Dan itu penyiasatnya adalah Presiden gitu ya. Lalu kemudian 2016 itu kembali disusun, 2015 terjadi, 2017 itu sebenarnya ada peristiwa menarik tuh. 2017 itu kuat kemudian muncul revisi Undang-Undang KPK, bahkan KPK pernah diangket. Kalau ingat. Jadi 2017 itu kan ada kasus korupsi yang dibongkar oleh KPK yang kasus korupsi besar. Yaitu adalah kasusnya Setia Novanto. Itu korupsi KTP. Korupsi KTP pada saat itu, lalu kemudian ada pansus untuk angket gitu ya, untuk angket KPK dan akhirnya gagal pada saat itu. Meskipun paripurnanya menyatakan disetujui gitu. Nah, ternyata tidak berhenti situ. Masuk di 2019 yang itu paripurna tercepat loh. Pembahasan undang-undang tercepat. Super kilat. Paripurna itu pertama DPR untuk menyatakan setuju dibahas revisi itu tanggal 5 September 2019. Lalu kemudian dinyatakan DPR yang tadi disebutkan Bang Petrus kan. Ini data dulu ya kita ini supaya kita itu. Itu kemudian 2019 paripurna itu menyatakan setuju untuk direvisi. Ada yang menarik situ sebenarnya. Jumlah anggota DPR pada saat itu adalah 560. Yang hadir cuma 60-an. Tapi sah gitu loh. Itu kemudian menjadi usul. Lalu kemudian hanya beberapa hari tiba-tiba kemudian keluar pemerintah setuju. Jadi mengirim surat presiden itu surprise kan gitu ya. Mengirim itu kalau kemudian tanggal 11 September. Jadi kalau kita hitung hanya 6 hari. Belum dipotong hari kerja. Berarti kan sebenarnya 3 hari saja jadanya. Itu kemudian menerbitkan. Sekaligus Jokowi menandatangani surat itu dan mengutus 2 menteri. Menugaskan 2 menteri yang bertugas untuk mengikuti rapat-rapat di DPR. Yaitu adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoni dengan Menteri Menpan itu Saprudin. Saprudin pada saat itu. Lalu kemudian tanggal 11 itu, tanggal 17 itu pemerintah dan DPR justru sudah mengesahkan. Jadi 5, 11,
sudah dalam ini. seminggu itu Dalam seminggu sudah selesai. sudah paripurna Dan itu. ada banyak aksi. Kalau kita ingat semua pada saat itu ada jargon korupsi di reformasi. Bahkan ada yang meninggal, ada ini kan, tapi kemudian Ya. Jokowi tidak ada reaksi. Saya ke Mbak Lukas. Apa sebenarnya yang terjadi tiba-tiba kok Iya, merasa cuci tangan gitu loh? Begini, kalau menurut saya dari big picture-nya ya, gambaran besarnya kan begini. Tahun 2019 itu momentum ketika Jokowi terpilih lagi di periode kedua, itu metamorfosa Jokowi ya, dari seorang politikus yang sebelumnya dikenal sok merakyat atau sok dari humble gitu, sederhana, tapi sudah mulai kelihatan watak aslinya. Metamorfosa dia bukannya jadi kupu-kupu yang indah, tapi menjadi belatung kalau nggak salah ya. Jadi itu yang disebut proses gimana Jokowi menerapkan sistem atau menerapkan satu situasi Indonesia yang tadinya negara demokrasi yang bisa menjadi faktor orang seperti dia yang bukan siapa-siapa sebelumnya terpilih menjadi presiden, tapi kemudian dia mulai menerapkan yang disebut dalam kajian akademik autocratic legalism. Jadi dia mulai pandai karena dia nggak mungkin menerapkan sistem otoritarianisme ala tahun 70-an, sebelum tahun 70-an ya, di mana menggunakan kudeta militer, menggunakan kekerasan. Dia menggunakan cara adalah dua, memanipulasi hukum dan mempolitisasi hukum. Ya, dan seperti yang detail-detail tadi diceritakan Bang Petrus, ya artinya segala proses-proses teknis administratifnya itu semuanya di-create lah. Hanya untuk pokoknya membenarkan bahwa ini KPK harus dikebiri. Kalau otoritarianisme kan membubarkan biasanya. Makanya autocratic legalism seperti yang diterapkan Jokowi tidak membubarkan, tapi membunuh. Aturannya dimain dengan 3 aturan itu kan, Dewan Pengawas. Kemudian tidak boleh lagi ada SP3 dan itu yang tidak boleh menyadap itu. Dan sebenarnya kalau dengan aturan 3 itu ya itu tadi KPK menjadi lembaga mandul kan, menjadi lembaga. Nah, yang kemudian juga dikenal sekarang ya politisasi hukum dengan istilah ya ini Jokowi juga kan, politik sprindik. Ya kan? Politik sprindik akhirnya menggunakan KPK juga. KPK sudah menjadi bagian dari otoritarisme Jokowi untuk mengancam orang-orang yang tidak kooperatif. Either you with me or against me. Kalau dengan saya, aku akan diberi posisi. Kalau melawan saya akan diadili, di penjara, atau dalam konsep konsep wacana akademik itu carrot and stick, dikasih wortel atau diancam pukulan tongkat. Nah, artinya saya melihat waktu itu saya tahu persis lah, ingat persis ya, bahwa bukan hanya revisi undang-undang KPK, tapi juga ada nggak beda waktunya, nggak terlalu lama, itu adalah UU Cipta Kerja. Itu tahun-tahun itu juga. Kemudian Undang-Undang IKN. Nah, 3 undang-undang ini, revisi KPK, Undang-Undang IKN, dan Undang-Undang Cipta Kerja, itu sama polanya. Dibuat atau direvisi dalam waktu singkat, hanya hitungan bulan, 2-3 bulan. Malah IKN itu malah cuma, Cipta Karya itu malah beberapa minggu deh. Dan itu tidak ada misalnya deliberasi dengan publik, tidak ada konsultasi dengan publik. Pokoknya yang penting jadi. Yang saya tahu, saya ingat juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu bagian negosiasi bargaining dengan Undang-Undang IKN. Jokowi setuju memperlancar revisi KPK, revisi Undang-Undang KPK, asal ambisi dia segera bisa membangun IKN, juga undang-undangnya segera disahkan. Saat itu begitu ya. Apa kira-kira kepentingan ini, Mas Tugas? Kalau dia barter ya, Undang-Undang IKN, Jokowi misalnya kepentingannya kapital lah gitu ya, modal macam-macam. Tapi kemudian dibarter dengan DPR, kira-kira apa sampai harus KPK yang dipilih untuk dilumpuhkan gitu? Ya karena KPK itu kan
Kan yang tidak suka Apa Jokowi paham betul yang bahwa tidak suka tipologi- KPK itu bukan cuma eksekutif tapi juga legislatif. Oh, DPR itu kan nggak suka juga dengan oligarki. KPK. Iya, oligarki. Jadi artinya kekuatan-kekuatan penyelenggara negara yang korup ini tidak suka dengan KPK, maka KPK harus dilumpuhkan. Tidak perlu dibubarkan karena terlalu nyata, cukup dikebiri, bahkan dijadikan alat untuk sprindik itu, menyandera. Nah, tentu kenapa Jokowi seperti itu kan ada motifnya, kan ada yang personal misalnya dia kan berambisi waktu itu tiba-tiba pengen buat IKN kan. IKN itu juga tiba-tiba itu. Wah, kenapa enggak lah? Setelah periode kedua kan dia berpikir, waduh saya tinggal 5 tahun lagi ya, apa ya, legasi apa? Oh, aku harus bisa membangun IKN untuk menunjukkan presiden-presiden sebelumnya sekali Soekarno, Soeharto yang pengen pindah ibu kota gagal, maka di era saya harus berhasil. Makanya Apakah itu memang sekedar legasi memindahkan atau karena tercuang? ya tentu berkelindan itu. Jadi ada kepentingan logistik, kepentingan finansial, juga ada kepentingan politis untuk legitimasi itu kan. Intinya dia sudah berubah menjadi Leviathan dengan apa itu ingin menerapkan authoritarian autokratik legalisme itu, dan itu memang the rest is history. Indonesia menjadi kacau balau, rusak parah ini sampai saat ini, dengan bahkan kemudian keberlanjutan ini era Prabowo, Jokowi kan masih diam-diam masih pengen mengontrol dari belakang. Saya bertanya itu kan sebenarnya melihat pada dua hal ya pendekatannya. Pertama itu adalah kalau sekedar semata-mata legasi kan bisa banyak cara yang ini dilakukan gitu ya. Yang kedua, kalau ada faktor lain kan sebenarnya kenapa mesti KPK harus dilumpuhkan dan pada saat itu ya? Ya, karena KPK kedua akan gitu ya. menghalangi ambisi syahwat-syahwat politik itu. Ya itu, saya ingin mencoba mengingatkan publik bahwa ada peristiwa di 2017, Mbak Petrus. Kalau kita ingat semua ya. Tahun 2017 itu ada peristiwa fenomenal gitu ya. Ada kasus korupsi, mega korupsi yang sangat besar melibatkan ketua DPR pada saat itu. Dan itulah sejarah juga gitu ya. Sejarah pertama ketua DPR diciduk oleh KPK. Itu korupsinya sampai triliunan gitu ya. Tapi di balik itu tidak hanya berhenti di korupsinya. Kalau kita ingat, Ketua KPK Agus Raharjo pengakuannya langsung gitu ya. Itu kan pernah dipanggil ke istana bertemu Jokowi. Ini pengakuannya Pak Agus kan gitu ya. Yang minta dihentikan. Nah, yang minta dihentikan gitu loh. Apakah karena Pak Agus bandel pada saat itu, bandel tanda petik ya, atau karena integritasnya dia bertahan, lalu kemudian tidak jadi pada saat itu, tidak ingin dihentikan kasus itu, dan memang kewenangannya KPK tidak ada, sampai kemudian akhirnya dibalaplah peristiwa ini hanya 2 minggu loh. Revisi Undang-Undang KPK bisa terjadi. Itu menjadi pemicu ya, yang itu menjadi pemicu. membuat Jokowi murka. Itu gimana tuh, Peter? Ya, jadi memang pengalaman Jokowi gagal mengintervensi pimpinan KPK itulah memicu dipercepatnya revisi Undang-Undang KPK. Kalau sampai seorang presiden mengintervensi untuk meminta sebuah kasus dihentikan, itu berarti kita patut curiga bahwa Jokowi ada dalam rangkaian korupsi besar kasus IKTP. Karena keberanian dia memanggil pimpinan KPK kemudian meminta itu dihentikan dengan marah-marah, itu berarti hubungannya sudah terlalu dalam. Iya. Dia khawatir kena juga ya. Apakah itu bisa dianggap tindakan Jokowi pada saat itu obstruction of justice? Oh iya, mestinya KPK ketika menyidik Setia Novanto dalam kasus dugaan korupsi atau kasus korupsi IKTP juga dikembangkan mengenai upaya merintangi penyidikan KPK. Kenapa hanya si Fredrik Yunadi yang Fredrik dan Merian ya, betul. Harusnya Fredrik Yunadi, KPK juga memanggil atau menjadikan dalam satu perkara sendiri upaya menghentikan penyidikan melalui Agus Raharjo. Iya. Artinya pada saat itu harusnya Jokowi bagiannya ikut harus diproses Ya, gitu jadi ya. upaya dalam kasus dalam berkas yang terpisah. Upaya penghalangan dengan cara biasa seperti itu ternyata dia gagal, lalu dia tingkatkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Lukas tadi melalui autokratik legalisme tadi. Yaitu KPK harus diperlemah dengan undang-undangnya diperlonggar. Kan kalau kita baca itu tadi ya, posisi itu kan hanya beberapa hari lalu kemudian reformasi ada ini kan tidak ada respon. Bahkan yang terjadi ini kita kaitkannya. Jokowi menyebut, oh saya tidak terlibat di situ kan. Karena kalau kita lihat ini kan runtutannya itu kan
kentara sekali gitu ya. Jadi, Ada. Dan jadi memang kita lihat Jokowi ini seperti orang yang tidak pintar berbohong. Hal yang secara nyata yang sudah diungkap oleh DPR dalam persidangan uji material dan formil Undang-Undang KPK, ini kan pendapat DPR yang menyatakan bahwa terjadi pertukaran peran, terjadi usul inisiatif yang membatasi usia KPK ada 12 tahun. Artinya tahun 2027 KPK harus sudah tidak ada lagi di muka bumi Indonesia ini. iya. Jadi salah satu program utama Jokowi dalam merusak negara ini yaitu upayanya untuk membunuh KPK pada tahun 2015 itu sudah dicanangkan melalui usul inisiatif. Bahkan usul ini sudah sempat disosialisasikan ke beberapa perguruan tinggi di tahun 2017. Oke. Jadi luar biasa, tanpa rasa takut dan rasa malu. Termasuk usulan 3 periode itu ya? Ya, sehingga dia masuk ke Satu 3 paket itu. karena dia pikir semua dia sudah capai semua. Revisi dia sudah dapat. Dan saat itu kan bahkan ada salah seorang hakim MK itu kan dicopot. Iya. Jadi dia sudah berhasil menjadikan anak dan menantunya wali kota, sehingga pada saatnya nanti bisa jadi gubernur dan bahkan calon presiden. Itu sudah dirancang dan salah satu korbannya itu ya KPK harus dibunuh. Oh. Yang saya penasaran itu gini, ini agak diskusinya ke hukum ya. Saya penasaran itu kan ketika menyebut bahwa saya kan tidak bertanda tangan gitu ya. Lalu kemudian di sisi lain dia menyebut bahwa benar-benar seolah-olah itu kan dia berlepas tangan gitu ya. Padahal sistem pemerintahan dikoreksi. Pemerintahan kita ini kan, ketatanegaraan kita kan presidensial. Tidak ada satu undang-undang pun yang sebenarnya bisa keluar tanpa persetujuan bersama. Dan Jokowi pada saat itu kalau memang dia ingin menyelamatkan KPK, itu kan punya kekuasaan absolut sebenarnya. Oh iya. Untuk menolak. Untuk menolak, untuk hadir. Jangan hanya mendiamkan. Menolak hadir dalam pembahasan bersama. Tidak perlu membuat surat Betul, Supres Supres. 11 September itu. Jadi saya setuju dengan istilah Bang Petrus ini. Tidak pinter berbohong, tapi pinter memanipulasi. Oh. Jadi kalau kebohongannya kita mudah diketahui itu. Tapi dia memanipulasinya kan melalui alat-alat negara kan. Ya. Nah kalau alat negara sudah memanipulasi ya memang sulit. Rakyat kan cuma bisa berteriak, protes kan ada protes besar. Jadi kalau kita di advokat dulu ada dikenal istilah pokron bambu. Oh. Pokron bambu itu pengacara yang tidak punya keahlian khusus karena pendidikan dan tidak punya lisensi untuk advokat, tapi dia membela perkara. Jadi dia itu hanya hafal pasal-pasal dari beberapa undang-undang atau beberapa pasal dari suatu kasus yang terkait dengan pidana atau perdata. Karena dia pintar menghafal, orang tertarik untuk meminta bantuan dia dan dengan penghafalan itu dia bisa memanipulasi semua. Dalil-dalil yang dia mau gunakan, bukti-bukti yang mau dia manipulasi, dia berlindung di balik bahwa dia kuat menghafal. Jadi Jokowi ini sebetulnya ya dia selain bodoh untuk berbohong, tapi dia juga menerapkan gaya pokrol bambu. Ya tapi kan memang sistem demokrasi presidensial khususnya ya. Itu kan memang sebenarnya bentuk baru dari sistem monarki juga. Presiden itu kayak raja. Kalau mau menyalahgunakan kekuasaannya bisa. Yang contoh yang terjadi di negara-negara demokrasi seperti Amerika. Bisa dipecundangi, dimanipulasi oleh Donald Trump. Jadi apalagi di Indonesia ya. Makanya orang sekeliber Jokowi bagi para pemujanya kan dia, wah hebat nih bisa ngatur ini semuanya. Ya, enggak, itu karena memang kalau mau memanipulasi demokrasi itu kan basisnya adalah trust. Ada kepercayaan, kemudian ada kejujuran, kebersihan dan sebagainya. Nah kalau itu dilanggar ya memang sulit kalau dia bisa menempatkan orang-orangnya di kehakim, di yudikatif, di legislatif, selesai nggak bisa diapa-apain. Dia mau berbuat apa saja, semua bisa jadi benar. Jadi kalau sampean tadi ditanya apakah motif Jokowi itu kan, motif Jokowi itu ya memang motif tipikal orang yang kemudian berubah menjadi otoriter. Cuma di era demokrasi ini, demokrasi gelombang ketiga ini, orang tidak bisa jadi otoriter dengan asal membubarkan institusi. Tidak bisa dengan kekerasan gitu ya. Tidak bisa dengan militerisme sudah ada. Militerisme nggak laku lagi, pasti nanti justru dilawan itu. Nah, tapi dengan mengubah hukum, merevisi, lembaga-lembaga demokrasinya tetap ada, tetapi diputar balikan, dimanipulasi. Ya KPK itu.
jadinya. Nah, ini kan sebenarnya berkaitan soal pernyataan Jokowi itu kan seolah-olah bahwa dia tidak gitu ya. Tapi kan DPR juga mulai bereaksi. Nah, DPR bereaksi tapi tanggung. Hanya 1-2 orang yang membantah, tapi tidak menjelaskan secara seperti yang mereka jawab dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi bahwa pada tahun 2015 terjadi usulnya begini. Kemudian dia minta supaya posisi untuk sebagai usul inisiatif diganti posisi menjadi usul inisiatif DPR. Tidak pernah diungkap. Itu kenapa kira-kira? Saya malah hubungkan kaitan dengan 3 juta US dollar yang diungkap Hasto itu. Oh, tapi kan Jadi kebanyakan kan dia pikir dengan itu semua akan aman, DPR akan pasang badan buat dia. Oh. Ya karena menurut saya jelas itu, karena memang DPR sendiri juga suka ingin KPK dibubarin atau KPK karena kan yang paling sering ditangkap KPK kan orang DPR. DPR. Jadi sumbu ketemu tutup gitu. Jadi Jokowi dan DPR memang punya kepentingan sama untuk mengebiri KPK. Itu artinya sampai kemudian tanggung itu anunya gitu ya. Tanggung pernyataannya bahwa tidak ada pernyataan secara vulgar dari DPR bahwa Jokowi lah pengambil usul inisiatif, buktinya ini. Tidak ada. Kalau ada cuma 1-2 orang gitu ya. Tapi kalau orang membuka putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa itu yang uji material formil Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 akan ketemu penjelasan DPR di dalam penjelasan tambahan ketika menjawab gugatan Laude Sarif dan kawan-kawan itu yang kuasa hukumnya juga termasuk Pak Ferry Amsari akan ketemu kebohongan Jokowi itu. Kalau ini kan sudah selesai ya, sudah pada posisi sudah dikebiri KPK gitu ya. Sekarang ada gagasan ide nih, gagasan bahwa ingin dikembalikan. Dan ternyata Jokowi, katakanlah seandainya dia benar gitu. Jokowi itu kan menyatakan bahwa saya tidak terlibat, dia setuju gitu loh. Apa yang harus dilakukan dalam 2 hal ini? Udah terpisah. Pernyataan kebohongannya sendiri, kalau itu benar-benar bohong gitu ya. Jokowi dalam satu hal, dengan agenda ini untuk melakukan pengembalian KPK itu kira-kira gimana? Apa yang harus kita lakukan gitu? Ya, pertama harusnya ada proses hukum terhadap Jokowi, terhadap usaha yang disebut tadi obstruction of justice ya. Ya. Dan itu kan kasus ini Agus tingkat Raharjo. tinggi, ya Agus Raharjo ini tingkat tinggi dengan secara melawan hukum dia membonsai undang-undang KPK melalui revisi tadi, dan revisi itu pelanggaran prosedur ya mekanisme di DPR itu sudah dibongkar habis oleh Pak Ferry Amsari dan kawan-kawan dalam uji material di Mahkamah Konstitusi. Cuman sayangnya MK menolak seluruh permohonan ini. Itu masalahnya. Jadi jalan pintu lainnya itu ajukan pidana bahwa ini suatu upaya bukan hanya merintangi penyidikan atau penuntutan kasus-kasus korupsi, tetapi upaya untuk mengamputasi pemberantasan korupsi di negara hukum Indonesia. Berarti itu dalam kasus ini ya, kasus kebohongan ini? Kasus pidana. Kalau dengan pernyataan yang sekarang ini? Bahwa? Yang pernyataannya bahwa dia tidak terlibat dan macam-macam. Kayaknya ini kan sebenarnya adalah pernyataan Jokowi ini kan memantik bahwa sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan di balik revisi Undang-Undang KPK ini kan? Itu yang kita minta DPR harus bicara jujur bahwa keterlibatan Jokowi dalam revisi Undang-Undang KPK bahkan mau mengamputasi hanya umurnya 12 tahun, DPR harus omong dong. Bahwa apa yang dikatakan Jokowi itu tidak benar. Yang benar itu seperti ini. Mulai 2015 konsep awal Jokowi KPK umurnya 12 tahun terhitung dari 2015. Artinya DPR harus mengambil persoalan ini secara institusi. Betul. Panggil Jokowi ke DPR dalam suatu rapat dengar pendapat, uji. Dulu kau omong begini. Terus kau terakhir minta ganti peran. Kami terima peran kami pasang badan untuk mengubah peran sebagai pihak yang mengambil usul inisiatif revisi Undang-Undang KPK. Ya tapi menurut saya sih DPR-nya juga nggak akan melakukan itu. Oh iya. Karena DPR juga bagian dari komplotan. Tapi kan intinya gini, pertanyaan Bung Samsudin itu mencoba mencari penjelasan kebohongan Jokowi kan. Iya. Ya, namanya orang bohong, kenapa nih? Ya memang dia pembohong saja. Kalau dalam bahasa Jawanya itu kan bohong dari orok gitu. Jadi memang pembohong sejak dalam kandungan. Jadi ya apapun yang dilakukan kan kita sekarang jadi tahu kan. Sejak periode kedua itu dia melakukan hal-hal akhirnya kan kemudian meningkat terus sampai MK juga dikerjain. Artinya kita
mengutak-atik wah DPR harus nggak bisa karena memang KPK yang sukses di beberapa negara yang referensi yang saya pelajari itu adalah KPK yang pemimpin tertinggi negara itu bersih dan mendukung kinerja KPK-nya. Hong Kong salah satu contoh. Nah kalau ternyata kepala negaranya yang sebagai kekuatan tertinggi, posisi kekuasaan tertinggi korup, apalagi bohong, ya selesailah. Tamat lah gitu ya. Tamat. Tetapi kan maksud saya gini, ini kan isu yang terakhirnya, ini kan isu yang sangat krusial. Di mana undang-undang KPK kita tidak melihat bahwa itu adalah cek kosong. Dia agenda yang seolah berjalan saja selain karena 2 minggu dan macam-macam. Tapi kenapa tiba-tiba kemudian memposisikan Jokowi seolah-olah tidak ini? Apakah Jokowi ingin menyebut bahwa ada pengkhianat di dalam istana, lingkaran istana itu yang mendorong mereka untuk tanda tangan? Atau pada sisi lain memang Jokowi sebenarnya tidak mau tapi kemudian ada yang ini gitu loh? Enggak, menurut saya itu memang atau dia bagian dari drama saja iya, gitu? dia memang mengorder Dia itu. aktornya. Aktor utama itu. Aktor intelektual dia. Bahkan sebenarnya DPR itu hanya menjadi kalau konser musik itu penari latar saja. Iya. Oh. Aktor utamanya Jokowi. Jadi kejahatan bersama sehingga saling melindungi, saling menyandera untuk saling melindungi. Jadi ini, kejahatan bersama ini bukan turut serta saja ya, tapi dia bersama-sama. bersama-sama. Meskipun dalam peran yang berbeda. Iya. Kalau dalam pidana dader. Tapi ini kan peran yang aktor intelektualnya pindah menjadi aktor intelektual oleh DPR. Sekarang pertanyaan saya Mas Lukas dengan Bang Petrus. Dengan terbongkarnya bahwa Jokowi sebenarnya bagian dari aktor ini. Apa yang harus dilakukan? Bukan sekarang? bagian, dia aktor utama. Dia aktor utama gitu. Iya. Apa Nah, yang- menurut saya kan kalau mau ya, kita harus mengusik anggota DPR yang waktu itu tidak terlibat, ya kalau bisa sih, tapi kecil kemungkinan. Untuk itu tadi proses dalam DPR itu ada proses memeriksa kembali kasus itu kan. Kalau mau secara legal formal kan, kemudian diungkap detail-detailnya atau dibentuk tim fact finding yang akan memeriksa secara detail. Jadi modus-modusnya itu ketahuan semua. Ini dua hal yang terpisah ya antara kesepakatannya mengembalikan undang KPK dengan proses dia keterlibatan di pelemahan itu ya. Kalau keterlibatan dia itu kan sudah jelas diungkap oleh DPR di dalam menjawab di Mahkamah Konstitusi itu. Pada saat itu sebagai pihak terkait yang Ya, diuji sebagai pihak karena dalam setiap uji material atau uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi, selain ada pemohon, ya. termohonnya itu DPR dan pemerintah, Sebagai dua pihak yang terkait, ya. selama ini sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap lahirnya sebuah undang-undang. Jadi ya sebetulnya sangat mudah. Bukan saja jawaban DPR, saya udah lupa tanggalnya, tapi di putusan itu ada. Artinya DPR mengundang Jokowi untuk Jadi harus ada masyarakat yang mengadu ke DPR, entah di Komisi 3 atau komisi yang terkait atau di Badan Aspirasi Masyarakat. Kenapa mesti harus ada pengaduan masyarakat? Kenapa Loh, tidak supaya DPR bergerak. Maksud saya kan DPR itu tidak dalam anunya kan, apakah harus menunggu atau ini kan sudah menjadi polemik nih. Kenapa DPR tidak serta mengambil Ya sikap karena itu? mereka mengambil posisi pasif, bahkan cenderung membela atau terlalu minimalis sikapnya untuk membuka kejahatan Jokowi dalam merevisi undang-undang KPK ini. Ya harus masyarakat mendesak DPR supaya panggil Jokowi, supaya bicara jujur apa yang terjadi sesungguhnya. Masalahnya DPR juga punya andil di dalam merusak KPK ini. Iya, makanya anggota DPR yang pengen masih punya sedikit keinginan bersih itu ya kan mestinya mereka tersinggung dong. Jokowi dengan seenak perutnya seolah-olah yang punya agenda merevisi undang-undang KPK itu adalah DPR dan Jokowi berdalih saya kan nggak tanda tangan. Kan itu kan bohong itu. Iya. Muslihat semua. Jadi ditarik dari pernyataan Hasto bahwa ada pembicaraan tentang 3 juta US dollar itu. Itu harus diklarifikasi. Harus diungkap. Karena itu juga akan secara langsung tidak langsung masyarakat akan berpikir berarti uang itu ke DPR dong. Kenapa kemudian tidak berteriak PDIP pada saat itu ya, fraksi PDIP? Atau setidaknya sekarang ini harusnya mereka mengambil inisiatif gitu loh. Mungkin pada waktu itu ya bagian dari kekuasaan toh. Mereka yang punya Dan presiden. kan memang karena banyak anggota DPR yang ketangkap OTT, jadi geram juga kan. Dan dulu paling saya ingat tuh,
yang paling sering berteriak kan antara lain Fahri Hamzah ya. Fahri Hamzah, ya. Terus siapa lagi? Fadlizon termasuk kan? Masuk. Nah, PDIP itu waktu itu Fahri Hamzah pada saat itu memainkan ini silent Oh. operation. Ya sayang sih. Karena kan sebenarnya ya kalau PDIP ini sekedar aja lah, nostalgik aja. Kan yang menghadirkan KPK itu di era Presiden Megawati kan. Ya. Itu kan amanat reformasi. Ya. Nah, kemudian kan ya ironisnya kan pada periode pertama itu kan masih kental lah bahwa Jokowi itu memang calon dari PDIP. Jadi memang dalam posisi yang agak kikuk sih. Kepentingan dalam untuk mengklirkan persoalan ini kan sebenarnya adalah bagaimana kemudian mencoba melihat posisi KPK itu adalah entitas, sebuah lembaga yang memang diharuskan ada sebagai amanat reformasi gitu ya. Maka proses lahirnya sebuah regulasi itu kan harus clear. Jadi, gitu loh. jadi harusnya kalau pemerintah dan DPR menyadari bahwa KPK ini adalah badan ad hoc, mengapa selama badan ad hoc ini berjalan, karena dia ad hoc maka cepat atau lambat dia akan dibubarkan, pemerintah tidak benahi kepolisian dan kejaksaan. Malah kerusakan yang terjadi di kejaksaan dan kepolisian sejak lahirnya KPK itu semakin menjadi-jadi. Apakah memungkinkan atau bisa itu terjadi gitu ya? Semua aktor-aktor yang terlibat dalam, kayaknya tadi kan disebut ini kan aktor apa dilakukan secara bersama-sama gitu ya? Apakah memungkinkan semua aktor-aktor yang terlibat dalam skandal pembunuhan KPK ini itu bisa diungkap pada saat proses pembahasan undang-undang itu? Bisa diungkap. Apalagi udah diputuskan dalam rapat paripurna DPR bahwa peran ini kita ganti. DPR menerima peran sebagai pengusul dengan komposisi undang-undang. DPR sekarang ini, kira-kira institusi mana yang bisa mengambil alih bagian ini? Ya kalau itu dia kaitkan dengan korupsi ya kejaksaan. Tapi menurut saya realistik ya, politik realnya, kenyataan politik nggak mungkin lah. Tidak itu. menjawab. Karena kan kekuasaan sekarang kan keberlanjutan. Berarti dia akan terus menjadi noda hitam saja dalam sejarah gitu ya? Ya nanti nunggu lah situasi yang Ya ketika. katakan Pak Prabowo selalu menggebu-gebu akan mengejar sampai ke langit ketujuh. Itu saya masuk. Harusnya keluarkan Perpu, kembalikan semangat KPK seperti pada undang-undang pertama. Oke, netizen, terima kasih. Ini diskusinya luar biasa ya. Yang kita bongkar dalam diskusi ini adalah pertama, bahwa revisi undang-undang KPK ternyata dia tidak berjalan secara normal, cepat, karena tidak ada pesanan. Tapi ternyata ini karena ada motif lain dan kemudian ada banyak aktor yang terlibat sebagai skandal di dalamnya gitu ya. Dan lebih menarik tadi usulannya adalah karena penting kedepannya harusnya, bukan kedepannya, penting justru mengungkap di balik skandal ini dan tentu memanggil Jokowi, oleh DPR memanggil Jokowi untuk mengklarifikasi pernyataannya sekaligus membuka kembali tabir ada apa di balik revisi ini. Pertama, ini adalah gagasan yang begitu sangat cepat super kilat karena pembahasannya itu dimulai tanggal 5 September dan sudah ditetapkan tanggal 17. Jadi hanya tidak cukup 2 minggu kalau termasuk hari kerja gitu ya. Jadi kalau cuma hari kerja tidak cukup 2 minggu. Ini super kilat gitu ya yang terjadi. Padahal undang-undang biasanya ada banyak undang-undang sudah bertahun-tahun tidak bisa diketuk palu gitu. Ini saya kira yang pembahasan kita hari ini teman-teman sekalian, dan kita tidak boleh diam karena dalam kasus KPK ini sesungguhnya adalah korupsi konstitusi. Jadi kalau ada menyebut bahwa reformasi dikorupsi, tapi membuat undang-undang untuk melawan KPK adalah korupsi konstitusi. Dan aktornya tentu adalah orang yang bermain, punya kewenangan dalam membuat undang-undang itu. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.